Salam sehat dan salam berpuasa bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Santo Yohanes Chrysostomus memberikan khotbahnya yang terkenal tentang puasa. Puasa adalah obat, tetapi obat yang bermanfaat dan menjadi tidak berguna karena kurangnya pengalaman dalam penggunaannya. Ia harus mengetahui waktu yang tepat untuk meminum obat dan jumlah obat yang tepat dan kondisi tubuh yang akan meminumnya. Kondisi cuaca dan musim dalam setahun dan pola makan yang tepat untuk orang sakit dan banyak lainnya. Jika salah satu dari hal-hal tersebut diabaikan, obatnya akan lebih berbahaya daripada manfaatnya. Jadi jika seseorang yang akan menyembuhkan tubuh membutuhkan begitu banyak ketelitian, ketika kita merawat jiwa dan prihatin untuk menyembuhkannya dari pikiran buruk, perlu untuk memeriksa dan mengamati segala sesuatu dengan setiap detil yang memungkinkan. Puasa adalah perubahan setiap bagian hidup kita, karena kurban puasa bukanlah pantang, melainkan menjaga jarak dari dosa. Oleh karena itu, barang siapa membatasi puasa pada pengurangan makan saja, dialah yang pada kenyataannya membenci dan mengejek puasa. Apakah Anda sedang berpuasa? Tunjukkan puasa Anda dengan pekerjaan Anda. Yang mana yang berhasil? Jika Anda melihat seseorang yang miskin, tunjukkan belas kasihan padanya. Jika Anda melihat musuh, berrekonsiliasilah dengannya. Jika Anda melihat seorang teman yang menjadi sukses, jangan cemburu padanya. Jika Anda melihat seorang wanita cantik di jalan, lewatilah dia. Dengan kata lain, bukan hanya mulut yang harus berpuasa, tetapi mata, kaki, lengan, dan semua bagian tubuh lainnya juga harus berpuasa. Biarkan tangan berpuasa, tetapi bersih dari pencurian dan keserakahan. Biarkan kaki berpuasa, hindari jalan yang mengarah pada pemandangan yang berdosa. Biarkan mata berpuasa dengan tidak terpaku pada wajah cantik dan tidak mengamati kecantikan orang lain. Anda tidak makan daging, bukan? Anda seharusnya tidak makan pesta pora dengan mata Anda juga. Biarlah pendengaranmu juga kencang. Puasa mendengar bukanlah menerima ucapan buruk terhadap orang lain dan fitnah licik. Biarlah mulut berpuasa dari kata-kata yang tercela dan melecehkan. Karena apa untungnya jika di satu sisi kita menghindari makan ayam dan ikan, dan di sisi lain kita mengunyah dan memakan saudara-saudari kita. Dia yang mengutuk dan menghujat adalah seolah-olah dia memakan daging persaudaraan, seolah-olah dia telah menggigit daging sesamanya. Karena inilah Paulus membuat kami takut dengan mengatakan, jika kamu mengunyah atau memakan salah satu sama lain, berhati-hatilah agar kamu tidak memusnahkan dirimu sendiri. Anda tidak memasukkan gigi Anda ke dalam daging, tetapi Anda mendorong perkataan buruk ke dalam jiwanya. Anda melukainya dengan menyebarkan kebencian, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperkirakan, baik pada diri Anda sendiri, pada dia, dan pada banyak orang lainnya. Jika Anda tidak dapat hidup tanpa makan sepanjang hari karena penyakit tubuh yang diderita, tidak ada orang logis yang dapat mengkritik Anda untuk itu. Selain itu, kita memiliki Tuhan yang lemah lembut dan pencinta manusia yang tidak meminta apapun di luar kekuatan kita. Karena Ia tidak menuntut pantang makan, tidak pula puasa hanya untuk berpuasa, juga bukan tujuannya agar kita tetap dengan perut kosong, tetapi agar kita berpuasa mempersembahkan seluruh diri kita pada dedikasi hal-hal spiritual, menjauhkan diri dari hal-hal sekuler. Jika kita mengatur hidup kita dengan pikiran yang sadar dan mengarahkan semua minat kita pada hal-hal rohani, dan jika kita makan sebanyak yang kita butuhkan untuk memuaskan kebutuhan kita dan mempersembahkan seluruh hidup kita untuk perbuatan baik,
kita tidak akan membutuhkan bantuan yang diberikan oleh puasa. Tetapi karena sifat manusia acuh dan tak acuh, dan memberikan dirinya sendiri sebagian besar untuk kenyamanan dan kepuasan, untuk alasan ini Tuhan filantropis, seperti ayah yang penuh kasih dan perhatian, merancang terapi puasa untuk kita, sehingga kepuasan kita akan sepenuhnya dihentikan, dan agar kepuasan kita sepenuhnya dihentikan dan perhatian duniawi dialihkan ke pekerjaan spiritual. Jadi jika ada beberapa yang telah berkumpul di sini dan terhalang oleh penyakit tubuh dan tidak dapat tetap tanpa makanan, saya menyarankan mereka untuk meniadakan penyakit tubuh dan tidak menjauhkan diri dari ajaran spiritual ini, tetapi untuk lebih merawatnya. Karena memang ada cara yang bahkan lebih penting daripada pantang makanan yang bisa membuka gerbang menuju Tuhan dengan keberanian. Karena itu, dia yang makan, yang tidak berpuasa, biarkan dia menunjukkan sedekah yang lebih kaya. Biarkan dia lebih banyak berdoa. Biarkan dia memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam hal ini, penyakit tubuh kita bukanlah halangan. Biarkan dia berdamai dengan musuh-musuhnya. Biarkan dia menjauhi jiwanya setiap kebencian. Jika dia ingin mencapai hal-hal ini, maka dia telah melakukan puasa yang benar, yang Tuhan minta dari kita lebih dari apapun. Karena alasan inilah dia meminta kita untuk berpantang dari makanan, untuk menempatkan daging dalam ketundukan pada pemenuhan perintah-perintah Tuhan, di mana menahan ketidaksabarannya. Tetapi jika kita tidak akan mempersembahkan kepada diri kita sendiri bantuan yang diberikan oleh puasa karena penyakit tubuh, dan pada saat yang sama menunjukkan ketidakpedulian yang lebih besar, kita akan melihat diri kita dengan cara berlebihan yang tidak biasa. Karena jika puasa tidak membantu kita ketika semua pencapaian yang kita bahas tadi hilang, begitu banyak adalah kasus ketika kita menunjukkan ketidakpedulian yang lebih besar karena kita bahkan tidak dapat menggunakan obat puasa. Karena Anda telah mempelajari hal-hal ini dari kita, saya memaafkan Anda, mereka yang bisa berpuasa, dan Anda sendiri meningkatkan ketajaman dan keinginan terpuji sebanyak mungkin. Namun, kepada saudari-saudara yang tidak dapat berpuasa karena penyakit tubuh, doronglah mereka untuk tidak meninggalkan kata spiritual ini. Mengajari mereka dan menyampaikan kepada mereka semua hal yang kita katakan di sini. Menunjukkan kepada mereka bahwa dia yang makan dan minum dengan tidak berlebihan bukanlah tidak layak untuk mendengarkan hal-hal ini, tetapi dia yang acuh dan sifat kendur. Engkau harus memberitahu mereka dengan perkataan yang berani bahwa dia yang makan untuk kemuliaan Tuhan, makanlah. Dan dia yang tidak makan untuk kemuliaan Tuhan, berpuasalah dan senangkanlah Tuhan. Karena dia yang berpuasa menyenangkan Tuhan, karena dia memiliki kekuatan untuk menahan lelahnya. Puasa dan dia makan juga menyenangkan Tuhan, karena tidak ada hal semacam ini yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya selama dia tidak menginginkannya. Karena Tuhan filantropis kita menunjukkan kepada kita begitu banyak cara yang kita bisa, jika kita mau, mengambil bagian dalam kekuatan Tuhan, sehingga tidak mungkin untuk menyebutkan satu persatu. Kita telah cukup berbicara tentang mereka yang hilang, karena kita ingin menyingkirkan mereka dari alasan rasa malu. Karena mereka tidak boleh malu, karena bukan makanan tidak mendatangkan rasa malu, tetapi perbuatan salah atau dosa.
Dosa sangat memalukan. Jika kita melakukannya, tidak hanya kita harus merasa malu, tetapi kita harus menutupi diri kita sendiri persis yang dilakukan orang yang terluka. Bahkan kemudian kita tidak harus meninggalkan diri kita sendiri, tetapi terburu-buru untuk pengakuan dan ucapan syukur. Kita memiliki Tuhan yang tidak meminta apapun dari kita selain mengakui dosa-dosa kita. Setelah melakukan dosa yang disebabkan oleh ketidakpedulian kita dan berhenti pada titik itu dan tidak jatuh ke dalam yang sama lagi. Jika kita makan dengan tidak berlebihan, kita tidak boleh malu. Karena Sang Pencipta memberi kita tubuh yang tidak dapat didukung dengan cara lain kecuali dengan menerima makanan. Marilah kita hanya menghentikan makanan yang berlebihan, karena itu sangat berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan tubuh. Oleh karena itu, marilah kita dengan segala cara membuang setiap kegilaan yang merusak, sehingga kita dapat memperoleh barang-barang yang telah dijanjikan kepada kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan Bapa dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.